Pernah kepikiran nggak sih kalau ada konflik yang sama sekali nggak kelihatan? Nah, hari ini kita bakal coba bedah sebuah teks kuno yang ngomongin persis soal itu. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, inti dari semua pembahasan kita ini bersumber dari satu ayat yang, wah, kuat banget dari Perjanjian Baru. Supaya kita bisa benar-benar paham nih cara pandangan ditawarin teks ini, kita bakal bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Yuk, kita lihat satu persatu. Nah, di bagian pertama ini, kita langsung dihadapkan sama kayak benturan dua ide besar gitu. Di satu sisi, ada pandangan modern yang, ya tahu kan, cenderung skeptis. Tapi di sisi lain, ada teks kuno ini yang justru bilang kalau pertempuran rohani itu beneran ada dan nyata. Nah, ini dia nih perbedaannya. Di satu kubu, ada seorang teolog dari abad ke-20, namanya Rudolf Bultmann. Dia bilang, di zaman modern yang udah ada listrik dan sains kayak sekarang, masa sih kita masih percaya sama setan-setanan secara harfiah? Tapi di kubu seberangnya, ada penulis teks ini sendiri, Rasul Paulus, yang justru menggambarkan perjuangan ini sebagai sesuatu yang, ya, sangat real. Dan sumber yang kita bedah ini posisinya jelas banget. Menurut mereka, Paulus itu bukan lagi pakai bahasa kiasan atau metafora. Bukan. Dia diyakini benar-benar sedang mendeskripsikan sebuah realitas yang terjadi. Oke. Jadi kalau pertarungannya bukan fisik, terus konflik macam apa dong yang dimaksud? Nah, ini yang mau kita dalami sekarang. Ini nih, poin yang krusial banget. Teks ini benar-benar menekankan kalau musuh kita itu bukan sesama manusia. Bukan orang lain, tapi ada kekuatan lain yang nggak kelihatan. Dan yang menarik banget, kata yang dipakai di sini itu bergulat. Coba bayangin, ini bukan gambaran perang pakai panah atau pedang dari jauh ya. Bergulat itu kan pertarungan jarak dekat, satu lawan satu, yang butuh semua tenaga dan sangat personal. Intens banget. Oke, kita udah tahu ya, jenis konfliknya itu kayak gulat, deket, dan personal. Pertanyaan selanjutnya, kalau lawannya bukan manusia, terus siapa dong? Siapa sebenarnya yang dimaksud oleh teks ini? Nah, ternyata lawannya ini nggak cuma satu. Teks ini ngejelasin ada semacam hierarki, 4 tingkatan musuh rohani. Seolah-olah kita ini berhadapan sama sebuah struktur kekuatan yang terorganisir. Penting buat dicatat nih, menurut para ahli yang mengkaji teks ini, istilah-istilah kayak pemerintah dan penguasa itu bukan ngomongin soal politik duniawi atau presiden ya, tapi ini secara spesifik merujuk pada entitas-entitas iblis atau roh-roh jahat. Nah, pertanyaannya jadi makin seru kan? Kalau memang ada musuh rohani yang tak kasat mata kayak gini, terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa respons yang diajarkan oleh teks ini? Ternyata, perintah utamanya itu adalah untuk bertahan. Keren ya? Jadi teks ini ngajak pembacanya buat mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa tetap berdiri teguh, nggak goyah. Coba deh perhatiin langkah-langkahnya. Strateginya ini lebih ke bertahan, bukan menyerang. Idenya itu soal gimana kita bisa menjaga posisi kita, mempertahankan benteng kita, dan itu semua dilakukan dengan mengandalkan kekuatan yang datangnya bukan dari diri sendiri. Oke, sekarang kita coba tarik napas dulu dan lihat dari jauh. Kita mundur sedikit. Apa sih arti semua ini kalau kita lihat dalam gambaran yang lebih besar? Implikasinya apa buat cara kita memandang dunia sehari-hari? Intinya begini. Pandangan dunia yang ditawarkan di sini itu menantang kita. Menantang ide bahwa apa yang kita lihat dengan mata itu adalah segalanya. Teks ini bilang ada sebuah dimensi rohani, ada kekuatan di balik layar yang nyata dan juga ikut aktif bekerja di dunia kita. Nah, akhirnya kita ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan yang wah gede banget. Gimana kalau memang ada realitas tak kasat mata yang ikut mempengaruhi hidup kita? Dan gimana cara pandang yang kayak gini menantang pemahaman kita tentang dunia, terutama di zaman yang serba ilmiah sekarang ini? Sesuatu untuk kita pikirkan ya.